Sebenarnya tuh aku sering halu bisa jalan bareng opa Korea, terutama yang ini. We listen, we don't judge. Banyak cewek pernah ngalami hal yang sama kok. Siapa sih yang bisa nolak aura opa Korea yang ganteng kayak gini? Aku hobi banget belanja, tapi takut ngabisin duit. We listen, we don't judge. Iya sih, tapi sesekali nyalurkan hobi itu oke kan? Tiap kali lihat orang lain bisa, aku jadi jealous. We listen, we don't judge. It's normal. Itu sebabnya kita jadi termotivasi buat nyoba lagi kan? Kalian sobat pernah juga nggak ngakuin hal jujur yang jadi kekurangan atau hal yang kita anggap aib kayak gini? Pasti udah tahu tentang tren yang satu ini kan? Hai, selamat datang di Mami Counselor. Aku senang bisa ketemu kalian lagi lewat channel ini. Untuk sobat yang baru ketemu channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Sekitar 2 tahunan lalu, di sosmed mulai muncul short video yang pakai opening We Listen, We Don't Judge. Yang abis itu diikuti sama pengakuan jujur dari si pembuat video atau komen tanggapan dari pengakuan itu. Pasti notice kan? Meskipun emang gak ada jaminan 100% kalau pengakuan-pengakuan itu benar-benar jujur atau enggak, tapi tren ini pada akhirnya dipakai sama banyak influencer, psikolog, ataupun akun-akun curhat lainnya buat ngajakin orang supaya bisa lebih open dan jujur sama perasaan mereka tanpa takut dihakimi. Masa iya sih? Coba cek aja benar atau tidaknya ya. Tapi, kenapa sih harus dipancing dengan frase sederhana kayak gini dulu supaya seseorang itu mau bicara jujur pada akhirnya? Penjelasan singkatnya kayak gini. Kita ini adalah makhluk ciptaan yang diciptakan dengan kecerdasan kan? Dari kecerdasan itulah kita ini menggunakan semua indera kita untuk merasakan segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Dan saat kita mencerna hal-hal yang terjadi di sekitar kita itu, kita juga belajar buat membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, bahkan dengan ciptaan lain, yang gak jarang kelihatannya lebih baik dan nyaman dalam anggapan kita. Sikap membandingkan inilah yang pada akhirnya jadi akar dari sikap nyinyir, menghakimi orang lain lewat kata-kata. Dan saat kita menangkap sesuatu yang menurut mata kita gak seharusnya seperti itu, gak bisa kalau begitu, gak sama dengan hemat kebijaksanaanku, mulut dan sikap kita otomatis langsung ngasih reaksi yang gak jarang bisa sangat menyakitkan orang lain yang sedang berusaha untuk jujur. Inilah yang pada akhirnya menghalangi orang untuk bicara jujur, khawatir untuk menyampaikan yang sebenarnya. So, kalau gitu berarti tren ini baik dong? Tentu saja, karena tren ini sedikit banyak mengurangi kekhawatiran orang kalau dirinya bakal dapat kritikan saat memberanikan diri untuk ngomong jujur. Ini juga ngasih teguran secara nggak langsung buat kita yang secara sadar atau nggak sadar pernah ngomentari atau ngasih nasihat ketus ke orang lain yang sudah berusaha jujur. Ingat, nggak semua masalah harus dikasih komentar atau omongan pedes berkedok nasihat kan? Saat dalam keadaan terpuruk, seseorang itu bisa sangat sedih, kecewa, khawatir, ngerasa takut, dan ada dalam fase yang sama sekali nggak mudah. Seseorang yang ada dalam situasi kayak gitu itu bisa dipastikan hampir selalu overthinking. Dia takut dianggap lebay, dianggap baperan, cengeng, atau malah dicap sebagai queen of drama. Seseorang dalam situasi kayak gitu juga khawatir. Apakah kalau dia bercerita sama orang lain bakalan dapet tanggapan atau malah diabaikan, dibanding-bandingkan, bahkan disalahkan. Seseorang yang ada dalam situasi kayak gitu akhirnya jadi ngerasa kalau nggak ada yang bisa ngerti keadaannya. Dan pada akhirnya ragu-ragu untuk jujur dan memilih buat memendam beban itu sendirian saja. Ini bahaya, ini bukan keadaan yang baik, ini sangat toksik. Karena saat seseorang yang ngerasa menghadapi sebuah masalah sampai memilih diam, nekan emosinya, bahkan menyalahkan dirinya sendiri karena nggak bisa menemukan jalan keluar, dia sedang mengubur dirinya sendiri dalam keadaan hidup loh. Dia sedang membiarkan mentalnya mati dikalahkan masalah. Sadarkah kita sama hal ini?
bahwa ternyata ini bisa sangat fatal akibatnya. Inilah alasan kenapa frase sederhana "we listen, we don't judge" jadi hal penting dan positif. Jadi pintu keluar yang bisa menyelamatkan orang yang selama ini takut untuk jujur dan menyimpan semua bebannya sendiri. So, saat ada yang datang ke kita dengan keberanian yang diada-adakan buat cerita masalah yang bikin dia jadi down, ini beberapa tips buat kita memperlakukan mereka. Jangan langsung buru-buru ngasih nasihat atau solusi. Terkadang, ngasih empati dengan membuat mereka ngerasa nyaman bercerita ke kita, itu jauh lebih baik daripada ngasih nasihat. Apalagi kalau nasihat itu disampaikan dengan intonasi yang ngegas, tanpa berusaha memahami posisi mereka lebih dulu. Lebih baik stop. Karena nggak semua orang yang punya beban itu butuh solusi, maka akan jauh lebih baik kalau kita tawarkan dulu niat kita buat ngasih solusi. Supaya kalau ternyata mereka itu hanya butuh teman cerita saja, apa yang kita berikan itu sesuai sama yang mereka butuhkan. Gak ada seorang pun di muka bumi ini yang sama persis satu sama lain. Kembar identik sekalipun tetap punya perbedaan sifat, pengalaman, dan jalan hidup. Artinya, jangan pernah membandingkan cara orang lain menyelesaikan masalah yang sama dengan pengalaman kita menyelesaikan masalah yang mungkin saja serupa. Latar belakang kita, akar masalah kita, kekuatan mental kita, cara berpikir kita, dan juga effort kita dalam menghadapi masalah itu nggak sama kayak orang lain. Dan sebagaimana kita juga nggak mau dan keberatan dibanding-bandingkan sama orang lain, jangan pernah juga melakukan hal itu ke orang lain, sedekat apapun hubungan yang terjalin. Seringkali kebutuhan pertama dan mendasar dari orang yang datang curhat ke kita itu adalah butuh dikuatkan, entah itu lewat genggaman di tangan, tepukan kecil di pundak, ataupun pelukan hangat. Itu sudah bisa jadi hal yang sangat menenangkan hati. Maka, kalau setelah itu mereka masih menunggu nasihat kecil dari kita, bijak-bijaklah memilih kata-kata. Sebaiknya itu adalah kata-kata yang memang memotivasi dan realistis. Contohnya, aku ngerti perasaan kamu. Ini pasti nggak gampang buat dilalui. Tapi kita coba cari jalan keluarnya pelan-pelan ya. Jangan nyerah dulu. Jadi adem kan dengernya? Well, ternyata nggak semua hal yang jadi tren itu membawa dampak yang negatif ya sobat. Kayak tren yang satu ini, yang jadi oase di tengah dunia yang seringkali terlalu cepat ngejudge dan ngehakimi. Padahal dengan kita lebih banyak mendengar tanpa menghakimi, kita malah bisa bantu banyak orang supaya merasa diterima, dihargai, dan didukung. Dan saat emang mereka butuh solusi dari kita juga jadi termotivasi buat ngasih solusi yang positif dan pasti baik. Gantinya kita ngasih kritik yang menyakiti, sama seperti yang ingin kita terima dari orang lain. Kalau kalian juga pengen berbagi beban kalian ke aku, pintu MC selalu terbuka kok buat kalian. Jangan ragu buat kirim email ya. Karena be positif itu baik, yuk kita jadi orang yang positif aja. See you in the next video sobat. Love you all.